Kalau kita mau objektif ya, kan masalahnya itu kadang kita meyakini sesuatu yang dalilnya lemah. Seringkali kita melakukan hal yang semacam itu. Kalau kita mau objektif, Kitabullah wa Itrati itu diriwayatkan oleh banyak sekali muhaddits atau perawi atau penulis sahih dan musnad dari kalangan Ahlus Sunnah. Penulis tafsir juga menukil riwayat ini. Sementara yang untuk Kitabullah dan Sunnah Rasulullah dalam konteks yang ada di dalam Muwatta Imam Malik disebutkan bahwasanya beliau meriwayatkan hadisnya Kitabullah, yani setelah mengatakan ini tarikun fikum tsaqalain, Kitabullah wa sunnata nabiyyih. Yani pertama adalah Kitabullah dan sunnah nabinya. Bukan dengan kata-kata Kitabullah wa sunnati. Imam Malik meriwayatkan semacam ini, sementara ulama-ulama yang lain tidak meriwayatkannya. Sebagai gambaran gini ya, Imam Ahmad bin Hambal itu menulis kitab musnadnya, Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Dalam mukadimahnya Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan bahwasanya hadis-hadis yang beliau masukkan ke dalam musnad ini setelah disadur, setelah dilakukan penelitian, pengecekan, mana yang menurut beliau yang sahih, mana yang tidak, itu sudah dipisahkan. Lalu kemudian beliau mengatakan begini, aku telah melakukan saduran dan telah melakukan ghirbal, mengayak itu ya, memisahkan mana yang benar, mana yang sahih, mana yang tidak sahih dari 750.000 hadis, 750.000 riwayat. Beliau mentapis sampai kemudian terkumpul sekian ribu hadis dimasukkan dalam kitab musnad. Lalu beliau mengatakan begini, kalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan yang saya rasa itu tidak kuat, tidak saya masukkan dalam musnad ini. Dan Imam Ahmad tidak memasukkan hadis Kitabullah wa sunnata nabiyyi atau Kitabullah wa sunnati dalam kitab musnad hadisnya ini. Ini menunjukkan bahwasanya menurut Imam Ahmad bin Hanbal Kitabullah wa sunnati itu bukan riwayat yang layak untuk diangkat. Hakim Nasyaburi yang menulis kitab Mustadrak ala Sahihain, sekedar gambaran sedikit aja ya, bahwa Hakim Nasyaburi itu seorang ulama hadis Ahlus Sunnah yang beliau meneliti metodologi Imam Bukhari dan metodologi Imam Muslim di dalam mencari hadis yang sahih dan yang tidak sahih. Nah, kemudian beliau melihat bahwasanya menurut metodologi dan syaratnya Muslim, yang sahih yang tidak diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya diriwayatkan oleh beliau dalam Mustadrak oleh Imam Hakim. Imam Bukhari juga begitu. Misalnya Imam Bukhari menurut Hakim bahwasanya ini menurut syarat Bukhari hadis ini sahih, tapi dalam kitab Sahih Bukhari nggak ada. Itu dimasukkan oleh Hakim dalam kitab Mustadraknya. Sehingga Mustadraknya lumayan besar. Dan kemudian beliau mengasih komentar tentang hadis wasunnati itu. Kata beliau menyebutkan hadis wasunnati itu gharib, kata beliau. Aneh. Ini nggak tepat dengan konteks riwayat yang ada. Ini kata-katanya siapa? Kata-katanya Hakim An-Nasyaburi. Artinya menurut banyak ulama, hadis tentang Kitabullah wa sunnati ini taqalain untuk Kitabullah wa sunnati itu lemah. Loh, kalau dikatakan bukankah Imam Malik salah satu imam 4 madhab meriwayatkan dalam Muwatta? Benar, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, tapi jangan lupa bahwa di dalam kitab Muwatta para ulama mengatakan hadis-hadis dalam kitab Muwatta itu tidak semuanya diakui kesahihannya oleh Imam Malik. Banyak sekali ijtihad-ijtihadnya atau amal fikih yang dilakukan oleh Imam Malik justru bertentangan dengan apa yang beliau riwayatkan dalam Muwatta'nya. Ini artinya bahwasanya tidak semua hadis atau riwayat yang ada dalam kitab Muwatta diakui sendiri kesahihannya oleh Imam Malik. Dan ini menarik. Dan Imam Malik ketika menyebutkan Kitabullah wa sunnatan Nabi, bisa jadi itu salah satu daripada misdaq atau contoh konkret dari apa yang beliau tidak yakini kebenarannya, begitu. Jadi tapi karena ada riwayat ya beliau sampaikan aja itu riwayat tersebut. Bahkan disinyalir hadis wasunnat ini dalam kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik dianggap hadis yang tanpa sanad. Iya betul. Ini hadisnya hadis maqtu memang. Imam Malik ketika meriwayatkan hadis ini hadisnya maqtu. Jadi tidak bersandar sanad yang marfu ya, yang bersambung sampai pada Rasulullah. Hadisnya maqtu, tapi ketika sudah diriwayatkan ya kita perlu bahas. Pembahasannya yang pertama adalah dari sisi
keabsahan untuk beristidlal, berargumentasi dengan hadis itu ternyata lemah. Dan diakui oleh para ulama bahwa itu istidlal dengan hadis tersebut lemah.